Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya lah kita dapat masih diberikan sehat, masih diberikan umur yang panjang sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan Islam untuk membentuk karakter di era milenial. Jadi teman-teman, anak adalah amanah. Menyanyiakan anak adalah dosa yang sangat besar. Untuk itu, pendidikan Islam harus diajarkan kepada anak sejak anak masih usia dini. Mengapa? Karena akan lebih mudah untuk membentuk karakter dan kepribadian mereka untuk lebih baik ke depannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah anakmu, jagalah keluargamu dari jilatan." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perkembangan yang telah melahirkan generasi gadget, Islam ini yang sering kita namakan dengan munculnya generasi milenial, teman-teman. Jadi, dalam hal ini pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu untuk menyokong pembentukan karakter bangsa. Sistem pengajaran dalam pendidikan Islam yang tidak hanya diutamakan untuk pencapaian kecerdasan akal saja, namun yang lebih esensial dan yang paling utama dalam pendidikan Islam yaitu untuk dapat melahirkan insan-insan yang paripurna, yang memiliki keimanan dan akhlak yang mulia, teman-teman. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pendidikan Islam itu kita dapat diajarkan banyak hal, terutama dalam hal dalam hal membentuk akhlak, karakter, serta kepribadian. Pendidikan agama merupakan suatu fondasi dasar untuk terbentuknya generasi yang kuat dengan nilai-nilai spiritual, termasuk dengan generasi milenial ini, teman-teman. Jadi ada yang perlu kita ingat, teman-teman. Nah, ini tanggung jawab yang paling utama dan yang pertama dalam mendidik anak, yaitu dari orang tuanya. Orang tua ini bertanggung jawab dalam mendidik anak sejak anak masih dalam kandungan, terus sejak lahir gitu ya teman-teman. Jadi sejak dalam kandungan itu orang tua sudah bertanggung jawab dalam mendidik anak. Dan sampai teman-teman sekalian, kemerosotan karakter ini terjadi seiring munculnya nilai-nilai global, seperti munculnya generasi milenial yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi generasi ini itu mengubah perkembangan teknologi atau mengubah teknologi informasi itu menjadi gaya hidup atau lifestyle, teman-teman. Jadi hal ini tuh dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang nantinya akan berdampak terhadap pendidikan anak, teman-teman. Jadi disinilah peran pendidikan Islam yang sangat penting. Dan juga kemerosotan karakter ini itu dapat kita lihat ya teman-teman, seperti adanya orang-orang yang mengikuti budaya barat. Nah, itu termasuk kemerosotan karakter bangsa begitu. Nah, hal ini itu nanti akan berdampak positif dan juga negatif. Jadi positifnya, teman-teman, apabila kita dapat menjadikan atau memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, maka hasilnya juga akan baik pula. Dan apabila kita menggunakan teknologi informasi ini dengan tidak baik, maka hasilnya juga akan tidak baik juga, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang sudah canggih ini dengan sebaik mungkin begitu. Dan dengan itu juga makanya kita fondasi kita tuh harus kuat, teman-teman. Keimanan kita harus kuat. Sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas utama dan yang paling utama Rasulullah SAW adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Jadi
sistem pendidikan karakter adalah sasaran utama pendidikan, teman-teman. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan pendidikan akhlak, seperti hadis berikut ini. Ajarilah anak-anakmu kebaikan dan didiklah mereka. Ajarilah anak-anakmu kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pentingnya pendidikan Islam di era milenial ini yaitu untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga menanamkan akhlakul karimah sebagai bekal untuk menuju jalan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mau dengan ikhlas belajar sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin itu saja dari saya. Sungguh pahit rasa jamunya, sudah minum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari sama-sama kita amalkan. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.